Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur dengan dua nikmat tersebut, dikarenakan Nabi Muhammad SAW selalu menegur kita, selalu menyampaikan pada diri kita dengan hadis-hadisnya bahwasanya dua nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat agung dan kebanyakan lalai dan lupa dari nikmat tersebut. Sebelum kita mulai, mari seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan murajaah, mengulang pembacaan pada surah Al-Ghasyiyah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa''iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ya. Untuk kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan masuk pada tadabbur, tadabbur pada surat Al-Ghasyiyah. Maka yang perlu juga kita sampaikan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar untuk kita baca, tapi tidak direnungi. Maka dari itu setelah kita belajar untuk memperbaiki bacaan kita, maka yang berikutnya yang perlu untuk kita lakukan adalah mentadaburi, memaknai pada setiap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, tapi diamalkan. Dan tentu tidak mungkin kita bisa mengamalkan tanpa memahami ya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, setelah kita sama-sama belajar ya pada surat Al-Ghasyiyah ini, maka kita masuk pada tahap tadabbur atau membaca tafsirnya sekalian untuk tadabbur pada surah Al-Ghasyiyah. Maka yang pertama adalah surah Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Surah Al-Ghasyiyah berisi peringatan tentang hari akhirat, dan di dalamnya surat tersebut dikabarkan bahwasanya manusia di akhirat kelak akan terbagi menjadi dua golongan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka jahanam. Maka nantinya kita akan temukan pada surah Al-Ghasyiyah ini ya perbedaan nasib bahasa kita nggih. Nasib penghuni neraka dan penghuni surga. Apa-apa yang mereka rasakan dari penghuni surga dan apa-apa yang mereka rasakan dari penghuni neraka. Maka ini sebagai gambaran kita, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, gambaran tentang penghuni neraka dan surga. Sebagai apa? Sebagai peringatan bagi diri kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW selalu menjadikan momen-momen yang ketika itu banyak orang berkumpul, yaitu ketika sholat Jumat dan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Biasanya Rasulullah memanfaatkan ketika sholat tersebut dengan membaca dua surat. Yang pertama adalah surat Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Yang dikarenakan dua surat ini adalah surat yang banyak memperingati tentang akhirat. Ya, karena jika manusia itu tidak diingatkan berkenaan tentang akhiratnya, maka kadang lupa dengan urusan dunia. Karena banyak nanti sudah kita lalui beberapa surat yang pernah kita sampaikan, kita pelajari bersama, bahwa banyak manusia yang dia akan terlena dengan dunia, lupa tentang tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Terlena dengan dunia, terlalaikan dengan dunia. Maka sekali lagi Al-Qur'an adalah pedoman kita yang banyak menggambarkan hal-hal yang kiranya banyak dilupakan oleh manusia agar selalu diingat, yaitu berkenaan tentang akhirat, bahwa ketika kita sudah meninggal, dan pastinya manusia tidak mungkin tidak meninggal, tidak dicabut nyawanya, karena itu adalah tujuan akhir dari dunia ini ya, sebelum masuk pada dunia berikutnya yang kekal abadi ya. Maka baiknya dia mengetahui kondisi-kondisinya agar dia bisa memilih ya, dengan dia beramal di dunia sesuai dengan amalannya, dia condong kepada akhirat, surganya maupun nerakanya. Maka sebagai orang yang Allah berikan akal bagi dari kita untuk berpikir
dengan gambaran yang Allah berikan pada soal Ghasyiyah ini sebagai ya perhatian kita untuk bisa ya mengontrol diri kita agar nantinya Allah mudahkan untuk kepada amalan-amalan yang mengiringi kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di soal Ghasyiyah ini Allah berikan gambaran tentang orang-orang penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Ya, pada ayat ini ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir, di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna al-ghasyiyah, tentang makna al-ghasyiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan ada tiga pendapat. Ya, di antaranya yang pertama adalah mengatakan bahwa al-ghasyiyah adalah salah satu nama hari kiamat, dan telah berlalu penjelasan bahwasanya nama-nama hari kiamat ada banyak. Ya, bahwa pernah kita sampaikan ya, nama-nama hari kiamat itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-ghasyiyah bagi menurut sebagian ulama. Makna dari al-ghasyiyah yaitu salah satu nama dari hari kiamat. Di mana nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat hari kiamat, dan di antara namanya adalah al-ghasyiyah yang secara bahasa artinya meliputi, ya, meliputi, menyeluruh. Dinamakan demikian karena kedahsyatan hari kiamat dan mengerikannya akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Ya, karena ketakutan, ya, kekhawatiran itu meliputi, ya, kedahsyatan meliputi pada setiap makhluk pada saat kiamat. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka terjadilah kegoncangan, kedahsyatan, kengerian, kehancuran alam semesta, dan semua itu meliputi seluruh makhluk. Jadi ketika nantinya hari kiamat, maka setiap makhluk yang akan merasakan kedahsyatannya. Semua makhluk, ya, semua makhluk yang merasakan hari kiamat saat itu, dahsyatnya. Jadi kekhawatiran, kesedihan, ketakutan pada dirinya itu meliputi pada dirinya. Ini yang pertama. Jadi pendapat pertama para ulama adalah al-ghasyiyah ini adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Berikutnya yang kedua mengatakan bahwasanya al-ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Ya, jadi pendapat ulama yang lainnya, ulama tafsir lainnya berpendapat bahwa makna al-ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam Al-Qur'an pada firman-Nya, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Ya. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa taghsha, ya, yang artinya meliputi dan menutupi, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-ghasyiyah artinya neraka jahanam. Ya, karena makna dari wa taghsha di sini, ya, wa taghsha wujuhahumun nar. Jadi meliputi, menutupi, ya, oleh api neraka jahanam. Sehingga makna ayat adalah Allah menanyakan apakah telah datang berita tentang neraka jahanam yang akan meliputi orang-orang yang disiksa dalam neraka jahanam sampai wajah mereka tertutupi oleh api yang sangat panas. Dan memang api neraka meliputi penghuninya dari segala sisi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah menakuti hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwa makna yang kedua yaitu adalah salah satu makna dari api neraka. Nama-nama neraka begitu, sebagai meliputi, ya, siksaan pada orang-orang yang masuk neraka. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka.
Ya, jadi orang-orang yang masuk neraka itu diliputi dengan api neraka, diliputi dengan siksaan api neraka. Ya, ini sebagai salah satu penafsiran para ulama tafsir berkenaan tentang makna al-ghasyiyah, yaitu nama di antara nama-nama neraka. Berikutnya, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya al-ghasyiyah adalah penghuni neraka jahanam. Ya, jadi penghuninya, kalau tadi nama yang pertama adalah nama hari kiamat, yang kedua adalah nama di antara nama-nama neraka. Berikutnya yang ketiga adalah al-ghasyiyah, ini makna adalah orang yang menghuni neraka, penghuninya neraka. Ya, di mana penghuni neraka jahanam takshan nar, akan masuk ke dalam neraka jahanam sehingga seluruh tubuh mereka akan diliputi neraka jahanam. Intinya semua mengabarkan tentang hari akhirat yang sangat mengerikan. Ya, dan sebagian besar kebanyakan para ulama lebih condong pada pendapat yang ketiga ini. Dikarenakan nantinya ketika kita mempelajari soal ghasyiyah, kebanyakan akan menceritakan tentang penduduk-penduduk neraka. Ya, keadaan orang-orang penduduk neraka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, wujuhu yawma idin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, yaitu orang-orang kafir yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pada hari tersebut mereka tertunduk terhina. Dari wajah mereka akan timbul kekhusyuan karena selama di dunia mereka tidak pernah khusyuk sama sekali. Selama di dunia senantiasa dalam keadaan gembira dan hidup terhura-hura. Inilah sifat orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan dari belakang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari arah belakang, dari sebelah belakang, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di belakang keluarganya yang sama-sama orang kafir. Ya. Jadi ini gambaran, ya, pada hari itu orang-orang itu tertunduk terhina. Orang-orang kafir di neraka nanti mereka akan khusyuk, terbengong, terbelalak, gitu bahasanya, dengan siksaan yang mereka rasakan. Yang sebelum di dunia dia akan tidak pernah khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia akan merasakan kekhusyuan di neraka, terbelalak dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi orang-orang kafir. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan senang-senang, foya-foya dan tertawa. Tidak pernah timbul kekhusyuan dalam hati mereka, tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk salat, membayar zakat, berhaji. Tidak pula pernah berpetik tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Hanya hura-hura yang mereka lakukan, sehingga di akhirat kelak Allah menghinakan mereka. Ya, jadilah wajah-wajah mereka khusyuk, tertunduk ketakutan. Ya, berbeda dengan kondisi orang-orang mukmin. Orang mukmin senantiasa ada kekhawatiran dalam dirinya. Dia hidup antara raja dan khauf, antara harap dan khawatir. Mereka berharap akan mendapatkan surga Allah dan khawatir akan diadab di neraka jahanam, sehingga tanpa khusyuan dalam salatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Maka di akhirat kelak ketakutan ini akan hilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Mereka berkata, sungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diadab, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adab neraka. Jadi orang-orang yang nantinya di neraka, mereka akan khusyuk, terbelalak, terbengong dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat. Yang sebelumnya ketika kita dapati
orang-orang yang Allah berikan siksaan nanti, orang-orang kafir tersebut di dunia mereka tidak pernah merasakan kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah. Mereka hanya merasakan kenikmatan dunia, berfoya-foya, tidak pernah memikirkan, bukan dikarenakan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya, ketika ada informasi atau ada kesempatan untuk mereka belajar, tapi mereka sudah terliputi dengan kesenangan dunia. Akhirnya mereka bukan lupa, tapi tidak mau tahu. Ini. Akhirnya dia akan nantinya digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, di neraka, sebagai orang-orang yang terbelalak dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang yang mukmin. Ya, orang mukmin di dunia mereka akan selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa kekhawatiran. Yang berbeda dengan orang-orang kafir, mereka tidak ada rasa kekhawatiran. Mereka hanya yang difikirkan adalah kesenangan dunia terus dan terusnya. Jadi kalau bahasa anak muda saya party terus ya begitu. Mau pagi, mau siang, mau malam pun party kan begitu. Ya, kan sekarang banyak seperti itu nggih. Anak-anak muda karena memang kebanyakan tontonannya contohnya kayak gitu kan begitu nggih. Kalau kita lihat Gen-Z sekarang Bapak Ibu sekalian, yang mereka tonton itu di sosmed itu anak-anaknya seperti itu. Maaf nggih, anak-anak dugem kebanyakan. Ya, dengan tato-tatonya seakan-akan orang yang pakai tato itu keren. Orang yang minum minuman minuman keras itu keren. Dan begitu nggih. Padahal ketika mereka nantinya ya melihat ya gambaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang dahulu ketika di dunia merasakan atau terlalu menikmati dunia dan lupa dengan akhirat, ya maka akan tergantikan kekhusyuannya nanti di neraka. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang beriman, ketika di dunia dia akan merasa khawatir ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka otomatis ketika dia dalam sholatnya akan merasa ada rasa kekhusyuan pada dirinya. Maka salah satu cara kita untuk khusyuk dalam ibadah kita adalah ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nanti dia akan merasakan di akhirat nanti, yaitu merasakan kesenangan sebagai timbal balik mereka selama di dunia. Ya, sebagaimana tadi Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada surat Tur ayat ke-26 dan 27. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Ya, karena bekerja keras lagi kepayahan. Ya, ini ciri-ciri salah satu ciri-cirinya nggih. Amilatun nasibah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yang dua-duanya berasal dari kalangan ulama salaf, ulama terdahulu. Jadi pendapat ini sama-sama kuatnya. Ya, sama-sama kuatnya. Tapi antara yang tadi kita sebutkan beberapa pendapat para ulama ini tidak saling saling bertentangan, saling melengkapi, bukan bertentang tapi saling melengkapi. Ini pun pendapatnya juga saling melengkapi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya bekerja keras lagi kepayahan ini berkaitan dengan orang-orang yang selama di dunia bersusah payah beramal soleh. Mereka berletih-letih beramal soleh, namun di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Mereka beramal baik, tapi tetap nanti ketika di akhirat masuk neraka jahanam. Ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa amalan mereka adalah amalan yang saleh, amalan yang baik. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah para pendeta, orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Nasrani. Ya, mereka berusaha payah melakukan amalan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin pernah kita sampaikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan waladhdallin pada surah Al-Fatihah sebagai orang yang dia beramal tanpa ilmu. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di ayat terakhir itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagai penjelasan pada ayat yang ke-6, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, kan begitu nggih.
Tapi bukan jalan orang-orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Siapa itu orang yang Allah murkai? Adalah orang yang Allah beri ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Ciri-cirinya pada siapa? Pada orang Yahudi. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dia beramal tanpa ilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Ya, maka orang Nasrani ini ya istilahnya mereka berpayah-payah, ya, bekerja keras dengan amal yang mereka anggap adalah amal baik yang diterima oleh Tuhan. Tapi pada asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka sebagaimana di kisah Umar yang melewati seorang rahib itu pendeta. Jadi kalau dalam istilah pendeta itu ada dua nih kalau di kalangan Nasrani. Ada pendeta yang terfokus pada ibadahnya saja, tapi ada pendeta yang terfokus pada ilmu, ulama bahasa kita. Maka kalau pernah kita dengar kisah orang yang dia pernah membunuh 99 orang, dalam kisah yang cukup panjang di hadis nih, dia ada keinginan untuk bertaubat. Langsung ketika dia ingin bertobat, dia menemui seorang rahib, seorang pendeta, dan dia mengutarakan ingin bertaubat. Tapi kata pendetanya, kamu tidak diampuni. Akhirnya dibunuh sekalian, genap 100. Nah, ini rahib ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Makanya ketika ditanya apakah saya diampuni setelah membunuh 99 orang, maka dia mengatakan engkau tidak diampuni Allah. Makanya dibunuh karena tanpa ilmu. Maka setelah itu dia pergi menemui rahib lainnya. Ini rahib yang berikutnya, yang kedua adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Maka ketika ditanya, dia mengatakan engkau diampuni oleh Allah jika memang tobatnya nasuha, dan diperintahkan untuk berpindah tempat untuk hijrah agar tidak menjadi lingkungannya yang buruk ini mempengaruhinya lagi dalam hijrahnya. Nah, maka di sini kisah dari Umar ini adalah ketemu dengan rahib yang dia lebih fokus pada ibadah. Ya, jadi kalau orang-orang Bani Israel itu kalau kalangan rahib itu biasanya kalau namanya ibadah terus nih, sampai mereka tuh punya tempat-tempat ibadah khusus dan begitu nih. Ya, maka ketika itu Umar melewati seorang rahib di sebuah gereja. Langsung Umar meminta untuk keluar. Ya, memanggil rahib tersebut, pendeta tersebut untuk keluar. Maka ketika pendeta itu keluar, Umar itu melihat, memandang pendeta tersebut dalam-dalam. Ketika setelah memandang, beliau menangis. Ya, Umar menangis ketika melihat rahib tersebut menangis. Maka ketika nangis ditanya, apa yang menjadikan kamu menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya, jadi bekerja keras lagi pepayahan. Orang-orang Nasrani ini orang-orang yang mereka yakini amalannya adalah amal yang baik, menjadikan mereka masuk surga. Tapi pada akhirnya kepayahan yang mereka lakukan selama di dunia itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Ya, maka Umar ini menangis, kasihan sama rahib tersebut. Sudah susah payah bertahun-tahun menjadi seorang rahib, beribadah, tapi ibadahnya itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita merenungi, ini bukan hanya sekedar seorang rahib saja. Ya, kadang semua orang yang memang terlalaikan dengan hal tersebut. Ya, salah satunya pernah kami dapatkan dari guru kami, kesedihan dari guru kami ketika pernah mendapati seorang tukang kebun di bulan Ramadan diminta untuk membersihkan masjid di area beliau, di perumahan beliau. Ya, saya ketika ini cerita beliau, Jadi beliau itu mendapati ada tukang kebun diminta memang untuk membersihkan halaman masjid di perumahan tempat beliau tinggal. Maka ketika itu di bulan Ramadan
beliau mendapati tukang tersebut, tukang kebun tersebut dalam keadaan tidak berpuasa, ngerokok gitu nggih. Dan nyiapin teh di situ. Padahal bulan Ramadan. Ketika azan tidak sholat juga. Berhari-hari di situ tidak sholat, tidak puasa. Langsung beliau mengatakan ketika itu dengan kami semua nggih. Saya itu kasihan katanya. Kata beliau, kata guru kami, kasihan. Maaf nggih kalau bahasanya itu sudah nggak punya apa-apa di dunia, akhiratnya juga nggak ngerasakan apa-apa juga. Di dunia maaf kalau bahasa kasarnya, di dunia udah miskin, di akhirat juga miskin. Kalau tidak ada perubahan pada dirinya, kalau pada dirinya nggak ada perubahan sampai meninggalnya, akhirnya meninggal dalam keadaan begitu saja, istilahnya tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah ini ya, dan sampai meninggalnya seperti itu, maka kasihan nih. Dunia tidak menikmati, akhirat juga tidak menikmati. Iya, kadang sampai beliau artinya kadang kalau dibandingkan guys, namanya manusia gitu. Dibandingkan kalau misalnya sama orang-orang seperti itu, mending orang istilahnya kalau dibandingkan nih misalnya orang yang dia tidak beriman tapi dia kaya di situ kan begitu. Ya, karena khawatirnya di dunia dia merasakan, tapi walaupun akhirat juga nggak merasakan. Daripada istilahnya dia tidak merasakan di dunia, akhirat juga tidak sama. Karena memang ya, walaupun memang istilahnya kalau orang yang dia masih beriman istilahnya gitu ya. Kalau orang yang dia pasti ada iman, pasti masih ada namanya ikhtiar untuk beribadah kepada Allah. Tapi kadang ada sebagian orang begitu ya, yang memang tidak sama sekali istilahnya KTP-nya Islam, tapi sama sekali tidak beribadah kepada sama sekali. Ya, maka beliau menceritakan kesedihannya. Maka memang harusnya memang kadang kita bukan hanya sedih dengan melihat kondisi seperti itu, tapi kadang harus sebagai dai begitu kita sedih pada diri kita sendiri. Kadang kita tahu tapi tidak mendakwahinya begitu. Kita yang tahu tapi tidak mendakwahinya. Kadang malah menjadi beban bagi seorang dai ketika mengetahui tapi tidak memberikan mendakwahi orang yang tidak tahu atau dalam keadaan lalai. Berikutnya pendapat yang kedua, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian besar ahli tafsir, dan ini adalah pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang yang kafir. Orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan dan memayahkan mereka di akhirat kelak sebagai siksa dari Allah. Di antaranya ketika semua manusia berdiri di padang mahsyar sementara matahari jaraknya hanya 1 mil dari kepalanya. Adapun orang-orang beriman, mereka akan dinaungi oleh arsy Allah. Akan tapi orang-orang yang kafir, keringat mereka bercucuran sampai menutupi wajah-wajah mereka. Lebih dari itu, mereka akan menunggu hari kiamat. Hari tersebut 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Ya, jadi kalau di akhirat kelak 1 hari kita merasakan di akhirat seperti 50.000 tahun. Sehari 50.000 tahun. Padahal di sana bukan cuma 1 hari. Ya, beribu-ribu hari. Jadi kalau ribuan hari dikalikan 50.000. Banyak sekali Masya Allah. Ya, sungguh ini merupakan salah satu kepayahan dan keletihan. Setelah itu di neraka jahanam mereka akan disiksa dengan siksaan-siksaan yang membuat payah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saurhiquhu sa'uda." Aku akan membebaninya dengan mendakian yang memayahkan. Jadi kalau dalam tafsiran lainnya para ulama menyebutkan pada makna sa'udan ini adalah orang-orang nanti di neraka mereka akan dipaksa untuk menaiki sebuah gunung atau lembah. Lembah itu ya namanya lembah di neraka ya panas begitu panas, licin, terjal dan sebagainya. Dia dipaksa untuk naik sampai puncaknya. Setelah puncaknya dia jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, terus nggak ada habisnya sampai nggak tahu kapan karena namanya abadi namanya orang masuk neraka yang orang kafir begitu kalau masuk neraka khalidina fiha kekal di dalamnya, maka kerjaannya seperti tersiksa, kepayahannya menyiksa. Ini namanya sudah kalau orang-orang kafir masuk neraka kepayahannya akan menyiksa tanpa ada habisnya.
Ya, sebagaimana digambarkan di sini, ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepalanya, oh ya, kalau kita rasakan sekarang aja panasnya minta ampun, siang hari, masya itu pun jauhnya beribu-ribu mil, ribuan mil. Ini 1 mil, ya, panasnya bagaimana, panas dari api dari matahari tersebut. Apalagi dia disiksa dan diminta untuk menaiki bukit sampai ujungnya, akhirnya Allah jatuhkan lagi, naik lagi, jatuh lagi, terus tidak ada hentinya dalam keadaan kepayahan. Ya, ini pendapat yang kedua berkenaan tentang makna amilatun nasibah. Ya. Di antara kepayahan yang akan mereka hadapi juga yaitu dibelenggu dengan rantai-rantai besi lalu diseret di atas belenggu-belenggu besi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idil aqlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun fi hamimi thumma fin nari yusjarun. Ya, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Nah, ini salah satu yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ya, mereka dibelenggu, ya, dan diseret. Ini gambaran, gambaran penghuni neraka. Oleh karena itu, pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang yang letih dan payah karena harus merasakan azab yang pedih dan siksa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang penghuni neraka pasti akan merasakan keletihan yang amat sangat. Ya, keletihan yang amat sangat. Ya, karena tidak ada ujungnya, masya Allah, tidak ada ujungnya. Makanya kadang kita harus selalu meresapi pada kehidupan dunia kita bahwa dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat itu selamanya. Ya, jangan sampai nanti yang selamanya itu kita sengsara, ya, kita mengorbankan yang selamanya dibandingkan dengan yang sementara. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka jahanam. Jadi neraka jahanam telah dinyalakan, dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Jadi neraka jahanam ini awal mula diciptakan sampai sekarang masih dalam keadaan menyala, tidak pernah padam. Namanya semakin lama semakin panas. Kita masak semakin lama semakin panas. Sama, neraka jahanam awal mula diciptakan sampai sekarang tidak pernah dipadamkan. Otomatis, ya, suhu panas pada neraka jahanam itu terus menerus meningkat, ya, maka terus meningkat rasa panas tersebut yang disiapkan untuk orang-orang kafir, sehingga tatkala telah mencapai puncak panasnya dimasukkanlah orang-orang kafir di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa api neraka yang panas kemudian disifati lagi Allah Subhanahu wa taala dengan hamiyah, panas, udah panas tambah panas lagi, kan begitu, Dan ini sebagai gambaran bahwa api neraka jahanam itu sangat-sangat panas karena sudah dipanaskan, ya, lama sekali, bertahun-tahun. Yaitu maksudnya neraka dalam kondisi marah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghayr. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ya, saking panasnya, ya, ini menunjukkan kemarahan dari api neraka. Allah juga berfirman dalam firman lain, idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya, ya, sebagai gambaran bahwa neraka jahanam sangat-sangat marah. Ya, ini panasnya dikarenakan lamanya dipanaskan sebagai penunjuk bahwa api neraka jahanam ini sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Salah satunya adalah dikarenakan manusia banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari 4 ayat ini, mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama, ya, untuk bisa berusaha untuk
menjadi hamba yang Allah inginkan, menjadi hamba yang Allah ridhai dengan amal soleh kita, dan Allah mudahkan perjalanan kita di dunia ini dengan jalan yang terbaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.